Kalau kami benar-benar berserah di dalam kekuatan-Mu, kekuatan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan di dalam firman-Mu yang penuh dengan kuasa, kami percaya Tuhan, kami mengalami banyak hal yang indah, apa yang Engkau sudah sediakan dalam hidup kami. Malam hari ini kembali kami mau menerima berkat dari firman-Mu. Karena itu kami mempersiapkan hati kami membuka hati kami untuk menangkap setiap pesan-pesan apapun yang akan kami terima melalui firman-Mu pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menikmati, kami akan menerima segala berkat firman-Mu di dalam pengurapan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya ucapkan selamat malam. Selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya kembali berbicara yaitu tentang kebenaran. Mungkin saya sudah beberapa kali menyampaikan firman yang berkenaan dengan kebenaran, tapi ini sesuatu yang selalu kita dapat, hal yang baru yang selalu saya dapat juga. Dimana kalau Matius 5 ayat 6, berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apakah ini benar-benar menjadi satu pengalaman atau hanya pendengaran? Apa yang benar sih? Kalau saya haus akan kebenaran firman Tuhan itu, saya bisa menikmati kepuasan. Nah, mari kita belajar apa sih kebenaran yang bagaimana yang bisa memberikan kepuasan. Karena kalau kita nanti belajar dari sini ada beberapa kebenaran, tapi kalau kita lihat aja salah satunya, dua kebenaran yang berbeda, yaitu dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Roma pasal 10 ayat 1 dan sampai yang ketiga. Saya baca di sini. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku, ini satu kerinduan dari Rasul Paulus kepada Tuhan. Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Saudara, perhatikan kata mereka. Mereka yaitu umat Israel, bangsanya dia sendiri, orang Yahudi. Ayat yang kedua, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Mereka itu tadi, umat Israel ini, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi giat itu aja nggak cukup, tapi perlu ada satu pengertian yang benar. Gimana yang dikatakan di sini? Coba ayat 3 lebih jelas lagi. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Nah, ini yang mereka tidak ngerti itu. Tanpa pengertian yang benar itu karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ini sebabnya yang menyebabkan mereka tidak bisa mengenal kebenaran Allah, karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kan aneh, saudara. Sungguh-sungguh giat mencari Tuhan, itu giat, saudara. Tapi kalau nggak dengan pengertian yang benar, akhirnya justru mereka bisa melawan, nggak taat. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dua macam kebenaran di sini yang kita bisa bedakan. Satu kebenaran yang tidak menyelamatkan, karena itu doa Paulus kepada mereka, kepada bangsa Israel, aku berdoa bagi mereka supaya mereka diselamatkan. Soalnya kalau begini terus mereka tidak selamat. Kenapa kan Paulus berdoa itu? Mereka rindu, dengan satu kerinduan Paulus berdoa untuk bangsanya itu supaya mereka diselamatkan. Karena apa kok mereka nggak selamat? Mereka giat mencari Tuhan, tapi pengertiannya yang nggak benar. Karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kalau kita lihat contoh aja dalam Yohanes pasal 8.
Yohanes pasal 8 mulai ayat 30. Saudara lihat. Ya toh. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, mengatakan tentang kebenaran firman Tuhan, banyak orang percaya kepadanya. Amin. Gampang ya, percaya tuh ini mudah sekali. Banyak orang percaya kepadanya. Terus 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap dalam percaya kepada firman Tuhan, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Terus 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia katakan, jikalau kamu tinggal tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran. Ini kebenaran yang menyelamatkan. Ya toh. Kamu akan mengetahui kebenaran ini, yang benar-benar kebenaran yang menyelamatkan, dan kamu akan merdeka, dimerdekakan oleh kebenaran itu tadi. Dan kita kalau lihat di sini, ini apa yang Tuhan katakan. Dan saudara kalau baca seterusnya, tidak usah saya baca semua, mereka justru mengatakan, ya, kami ini orang-orang merdeka. Wong kami ini bukan budak dari siapapun, kami bukan hamba siapapun, kami keturunan Abraham. Saudara baca ya nanti sendiri. Dia tidak bisa menerima apa yang Tuhan katakan, seakan-akan wong aku itu wong bener, wong merdeka, bukan budak kok aku dikatakan akan dimerdekakan oleh kebenaran yang Tuhan Yesus katakan. Bahkan kalau saudara lihat di ayat-ayat yang terakhir, ya toh, saudara baca ayat yang terakhir, ayat yang ke-50 berapa nih? 8. Yohanes 8 ayat 58. Ya toh. Di sini kata Yesus kepada mereka, karena mereka mengakui bahwa mereka anak Abraham. Ya toh, di sini. Jadi dia merasa orang merdeka di bawah sebagai keturunan Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Artinya Tuhan Yesus itu justru penciptanya. Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Mereka membanggakan bahwa mereka keturunan Abraham. Memang Abraham dikatakan bapak orang percaya. Di sini Tuhan, aku ini sebelum Abraham. Bahkan dia sebetulnya kalau ngomong mungkin lebih ngamuk lagi. Dia yang buat aku gitu sebetulnya. Tapi enggak, cuman sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan saudara lihat ayat seterusnya yang terakhir di dalam pasal yang ke-8. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Enggak bisa menerima kebenaran. Ini loh yang awalnya yang dikatakan akhirnya dalam Roma. Mereka mencari Tuhan, tapi mereka enggak bisa. Karena mereka merasa sudah punya kebenaran sendiri. Seakan-akan dia tidak ada, bukan di dalam perhambaan dosa, padahal hidup mereka di bawah kuasa dosa. Tuhan mau memerdekakan dengan menunjukkan satu kebenaran yang bisa melepaskan mereka. Mereka tidak mau. Banyak orang percaya juga nggak beda jauh. Itu bukan hanya zaman Tuhan Yesus, sampai sekarang banyak orang kadang-kadang datang ke gereja, nggak respon, nggak fokus, nggak apa, karena dia merasa sudah banyak tahu kebenaran firman, bahkan dia merasa sudah cukup benar, sudah puas. Aku sudah ibadah rajin setiap seminggu 3 kali, aku sudah melayani, aku sudah memberikan persembahan, aku sudah apapun aku kerjakan. Tuhan, yes. Tapi yang penting, apa kamu benar-benar sudah ngerti kebenaran-kebenaran yang menyelamatkan itu? Bukan hanya sekedar aktivitas dan rutinitas. Orang Yahudi sungguh-sungguh giat tadi dikatakan dalam Roma 10. Mereka sungguh-sungguh giat mencari Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Dan mereka datang dengan mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nggak bisa ketemu, saudara. Ini akhirnya malah mereka mau melempari Yesus dengan batu. Bener nggak? Lawan. Orang yang sudah merasa punya kebenaran sendiri sulit untuk bertumbuh, apalagi dibaharui. Dan itu tidak ada jaminan, saudara. Paulus berdoa bagi mereka ini waktu zamannya supaya mereka diselamatkan. Artinya supaya mereka akhirnya matanya dibukakan itu. Hatinya dibukakan melalui pengajaran Paulus. Dan memang tantangan Paulus
untuk mengajarkan ini kepada bangsanya sendiri, tantangannya berat. Bahkan akhirnya Paulus sendiri juga mati, dimusuhi orang-orangnya. Jadi ya imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi, semua benci sama Paulus. Meneruskan pengajaran Tuhan Yesus tidak gampang, sampai zaman sekarang. Bukan hanya di Israel, di seluruh dunia saya percaya banyak orang-orang yang selalu ingin sudah merasa benar dalam hidupnya. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, kalau kita mau menyadari bahwa kebenaran yang dari Tuhan itu sebetulnya itu satu kebenaran mutlak, saudara. Dan itu kalau benar-benar hidup dalam diri seseorang, orang itu selalu berubah hidupnya, nggak terus mantap gitu aja. Yang penting dia bukan sekedar hanya rutinitas, tapi ada satu pembaharuan. Ada satu pembaharuan. Nah, saya kasih contoh ya. Orang-orang yang merasa punya kebenaran, akhirnya malah nggak dapat apa-apa. Ini sudah saudara sering dengar, sudah sering baca, tapi nggak apa-apa. Firman Tuhan itu memang diputar-putar, dibaca ya itu aja. Tapi saudara, kita lihat apa yang saat ini terjadi dalam hidup kita ini sama nggak dengan orang ini. Ini dalam perumpamaan seorang Farisi dan pemungut cukai dalam Lukas pasal 18 mulai ayat 9. Ini yang pertama, akibat bila kita membawa kebenaran sendiri. Ketika seseorang datang kepada Tuhan beribadah, ibadah itu sebetulnya sama dengan persembahan, saudara. Dari ibadah itu dalam bahasa lain dikatakan melayani. Seperti umat percaya di dalam Kisah Rasul pertama, mereka datang kepada Tuhan, mereka saling melayani. Mereka bisa saling melayani, mereka saling bisa memperhatikan. Artinya mereka bertumbuh bersama, nggak pasif. Ibadah itu aktif. Orang kalau ibadah itu aktif, dikatakan seperti dalam Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah, hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Itu apa? Ibadahmu yang sejati. Demi kemurahan, hendaklah engkau mempersembahkan hidupmu. Itu aktif, bukan pasif. Kalau kekristenan itu pasif. Dia yang penting aku teko, aku rutin, aku punya ini. Aktif itu artinya dia saling memperhatikan. Bagaimana kita bisa membangun sesama saudara kita mungkin yang mau atau yang kurang ngerti dibina supaya mereka bertumbuh, atau ya banyak hal yang kita bisa kerjakan. Saudara kalau mulai aktif pasti ada hal-hal yang kita sadar, oh iya ini harusnya aku kerjakan. Kalau pasif ya sudah, duduk manis. Sebetulnya ibadah itu hubungannya dengan melayani. Nah, tapi kalau kita melayani dengan sesuatu yang sifatnya kita merasa sudah benar, ya tadi Lukas coba yang pertama, Lukas pasal 18 mulai ayat ke-9. Akibat kalau kita datang kepada Tuhan dengan satu konsep yang salah. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, sudah punya kebenaran. Dia sudah merasa punya kebenaran. Ini perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan untuk orang yang saat itu dilayani sama dia. Orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Jadi seakan-akan oke, sudah paling benar lah, tidak ada yang orang lebih benar dari aku. Sehingga ketika dia di gereja, dia datang cuek lah, santai. Dia dengar firman Tuhan tuh seakan-akan biasa ini, aku mudeng, biasa aku ngerti, gak respect sama sekali. Karena dia bukan ingin mendapat sesuatu dari Tuhan, haus dan lapar, tapi justru dia ingin menampilkan sesuatu seakan-akan di hadapan Tuhan. Nah ini, baca terus coba ayat yang ini, dia hanya ingin menampilkan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Nah, untuk berdoa, beribadah sama. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa, dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Bagus kata-katanya, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku ini mesti wis pirane gereja, aku saiki ngene gak ning gereja. Tapi aku nak terus terang wong-wong kae gak kalah sing aktif lho, sing melayani cek. Ini gak kalah. Walaupun dia gak gereja, dia katanya sudah lebih, karena dia merasa sudah lebih benar lah. Dia sudah cukup kebenarannya.
tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai yang datang dekatnya dia itu. Hati-hati. Kalau saudara lihat, banyak kadang-kadang tanpa sadar di antara jemaat yang datang ke gereja sudah merasa lebih dari yang lain, sehingga dia ketika datang dia nggak fokus firman itu. Allah, sing khotbahnya di apa yang bumbuan no. Ini bukan saya saya bukan sih, entah siapa yang khotbah. Ala sing khotbah ya gum tentu iso anu. Aku gak gum tentu luwih elek teko dhek mungkin lebih elek dari aku. Jadi dengar firman itu sudah nyantai, di samping tidak perlu mainan HP, mau apalah, mau sambil ngobrol, sambil mikir sing aneh-aneh sembarang, terserah. Dan saudara lihat terus akibatnya. Yang satu, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Wah, dia sudah memenuhi semua. Dianggap apa yang Tuhan perintahkan sudah aku lakukan semua. Terus selanjutnya, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke atas, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini sikap yang Tuhan cari ya. Kita datang itu nggak perlu kita ingin menunjukkan atau ingin menampilkan atau ingin apalah yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan sudah tahu. Amin. Tuhan sudah tahu apapun yang saudara sudah berikan untuk Tuhan, Tuhan tahu semua. Nggak usah ditampilkan, Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan ingin, ketika saudara datang, apa yang saudara bawa, apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara ingin tunjukkan, yaitu yang apa yang masih kurang. Kalau yang sudah lebih itu sudah Tuhan tahu semua. Yang masih kurang kadang kita nggak ingat. Kalau ini datang, dia langsung, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saya percaya di sini nggak ada orang yang nggak berdosa. Betul? Amin. Semua sudah suci semua, nggak pernah melakukan dosa atau biar daging. Dan kita lihat ayat yang selanjutnya. Ayat selanjutnya. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Pemungut cukai yang mengakui dosanya, dia diakui, dia dibenarkan. Dia pulang ke rumahnya dan dia sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang yang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, sombong, dia merasa lebih dari orang lain, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kebalik posisinya. Yang merasa tinggi sama Tuhan ternyata tiket yang paling bawah. Tadi yang merasa berdosa rendah, itulah yang Tuhan cari. Orang kalau cari Tuhan, datang Tuhan, kita nggak perlu menunjukkan apa yang sudah kita lakukan. Tapi saudara tunjukkan bahwa aku ini masih perlu banyak hal Tuhan. Sesuatu yang Engkau mau taruh dalam hidupku melalui firman ini. Sejak saudara datang sebetulnya. Kalau orang yang haus lapar, ketika memuji Tuhan, yang dipikirkan bukan apa yang saya nanti terima dari Tuhan, tetapi apa yang saya akan lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang datang ibadah supaya dia disenangkan. Wah, aku senang ngalamin ini. Dalam ibadah, keuangannya hebat, musiknya hebat, pokoknya serba sip lah. Ibadah bukan cari suasana, saudara. Betul? Ibadah cari apa ya di dalam ibadah ini yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan kalau saya nanti datang kepada Tuhan ini, yang saya pakai untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri saya sendiri. Wong saya mau datang beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Apa yang saya bisa lakukan supaya Tuhan senang? Saya percaya saudara waktu datang aja sudah ada sikap yang saat memuji Tuhan. Gimana aku kalau memuji Tuhan bisa menyenangkan dia? Nah, saya percaya itu ada nilai tersendiri saudara. Bukan terus aku lagi gak merasa mood untuk nyanyi tenanan. Nah, orang kalau mulai punya tujuan mempersembahkan tubuhnya sebagai satu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, dia datang dengan satu kesungguhan untuk menyenangkan dengan apa yang dia bisa lakukan melalui pujian, melalui ketika firman itu disampaikan, dia benar-benar ada satu kehausan, kerinduan.
Seperti itu tadi, orang pemungut cukai tadi. Dia pulang, dia mendapat pembenaran. Dia beroleh kebenaran yang Tuhan sudah sediakan bagi orang itu. Sedangkan yang orang Farisi yang katanya tokoh agama, dia pulang dengan tidak mendapat apa-apa, gitu. Tidak mendapat apa-apa. Sebagai orang yang dibenarkan, dan yang lain tidak, gak untuk apa-apa. Banyak orang ibadah, akhirnya pulang gak ada apa-apanya. Ya ibadah garing sing mimpin pujian orang genah, firmane mau ngono tok, alas. Mbok. Dia tidak akan alami. Ya, saya percaya orang Farisi ini dia cuma menampilkan yang dia mau tunjukkan kepada Tuhan. Loh, Tuhan, aku sudah lakukan ini semua. Pulang nggak bawa apa-apa, saudara. Rugi. Tapi saya percaya di sini kita semua ingin datang, pulang membawa berkat. Apa yang Tuhan katakan sebagai kebenaran itu, pembenaran itu terjadi. Karena saudara benar-benar ada haus dan lapar akan kebenaran. Dan setiap firman itu, saudara nikmati benar, hidupmu pasti berubah. Pasti saudara. Karena saudara mulai hatimu terbuka, menangkap apa pesan apa ya. Karena saya percaya kita semua masih punya kelemahan, masih punya kekurangan, masih punya dosa yang perlu dibenahi. Benar? Rasul Paulus saja loh, kerinduannya yang penting manusia batiniahku dibaharui dari sehari ke sehari. Siapa yang memperbaharui? Firman Tuhan. Bener kan? Yang bisa memperbaharui itu kebenaran dari firman Tuhan itu loh. Kalau saudara firman aja sudah merasa sudah pokoknya semua sudah tahu semua. Lalu itu kalau firman yang sifatnya untuk hanya berkat, untuk kuasa kesembuhan yang begitu luar biasa yang boleh kita terima dari Tuhan, luar biasa, itu senang. Nggak ada satu hal yang benar-benar akan memperbaharui hidup kita. Hanya untuk mendapat sesuatu yang menyenangkan. Wih, puji Tuhan, diberkati. Puji Tuhan, aku mengalami mujizat ini, mujizat itu. Tidak salah, betul. Saya yakin percaya. Tapi cari juga firman yang benar-benar merupakan satu teguran, pengajaran, nasihat. Saya benar-benar ini saya mau masukkan dalam hidup saya, karena ini yang bisa memperbaharui hidupmu, akan mengalami sesuatu yang beda, saudara. Jangan sampai kita datang ibadah pulang tidak bawa apa-apa. Artinya tidak bawa sesuatu pembenaran yang Tuhan sebetulnya mau berikan bagi kita yang rendah hati. Datang dengan pengakuan, Tuhan aku berdosa. Biarlah firman-Mu saat ini meneguhkan, mengajar aku, menasihati aku, menempela aku. Aku butuh firman-Mu yang demikian Tuhan, supaya aku mau dibaharui dari sehari ke sehari. Nah ini, karena kebanggaan akan kebenaran diri sendiri itu tidak memberikan jaminan keselamatan malah. Seperti pemuda yang kaya itu, pemimpin itu yang datang kepada Tuhan Yesus dalam Matius 19 itu. Matius 19 ayat 16 itu. Dia datang kayaknya sungguh-sungguh mau tanya sama Tuhan tentang hidup yang kekal. Dikasih satu firman dari Tuhan. Ya, coba saudara lihat dalam Matius 19 ayat 16 ini sama. Matius 19 ayat 16 ini sama. Nah ini kenyataan. Kalau tadi cuma perumpamaan, kalau ini kenyataan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, ya, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Terus kata orang itu kepadanya, perbuatan yang perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Terus hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terus kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Wah. Dia ingin menunjukkan, nah, wis kabeh. Nah, jadi aku datang ini kan sudah tidak punya satu hal yang salah. Padahal Tuhan sudah katakan tidak ada yang baik di dunia ini kecuali Allah saja. Tapi dia masih merasa dia ini baik. Apalagi yang masih kurang? Terus kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Milik itu bukan hanya bicara tentang harta, loh, saudara. Milik itu termasuk kebenaran yang kamu merasa sudah ada di dalam dirimu. Maksudnya di hadapan Tuhan itu aja ditunjukkan. Dah, gak pakai semua itu. Tuhan dah tahu.
Oh, kamu bisa berbuat baik karena apa sih? Itu anugerah. Wis, enggak, jangan anu. Yang penting kalau kamu merasa jualah, tinggalkan semua itu. Yang penting kamu datang aja, ikutlah aku. Kalau kita lihat, tidak usah dianu, dalam Matius 5 itu tentang khotbah kebahagiaan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah mempunyai kerajaan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah itu, ya toh, Matius 5 ayat 3. Orang yang miskin di hadapan Allah itu dia yang merasa di hadapan Tuhan itu nggak ada apa-apanya, nggak punya apa-apa yang dibanggakan, yang ditampilkan. Matius 5 ayat 3 itu. Jadi dia merasa di hadapan Allah itu nol, miskin, nggak duwe apa-apa, sing tak banggakan di hadapan Tuhan nggak ada. Nah, ini yang dikatakan orang yang berbahagia, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, orang kaya ini karena sudah merasa mempunyai semuanya, kebenaran sudah, harta punya. Tuhan katakan, jualah, ojo dibawa di hadapan Tuhan, ikut aja sama aku. Dan mereka tidak bisa, tidak siap untuk itu. Akibatnya apa? Mereka tidak mendapat apa yang mereka perlukan. Jadi yang katanya kepingin hidup yang kekal, karena akhirnya tidak ikut Tuhan Yesus kok. Kadang kebenaran itu yang bisa memberikan jaminan keselamatan hanya berasal dari Tuhan Yesus. Kalau tadi dia sedih, dia tinggalkan Tuhan Yesus, padahal dia sudah merasa sudah punya kebenaran yang begitu hebat. Rugi saudara. Kita datang kepada Tuhan bukan untuk mencari sesuatu apa yang kita perlukan supaya Tuhan menyenangkan kita, tapi sebaliknya. Kalau kita datang di hadapan Tuhan, kita sadar, oh aku masih banyak dosa. Apa sih sing aku sing banyak lakukan ini? Nggak perlu tak tunjukkan, Tuhan sudah tahu. Tapi yang penting aku mau Tuhan tunjuk lebih lagi, koreksi dosa saya, karena saya sadar masih banyak dosa. Ampuni, seperti orang tadi, dia betul-betul mendapat pengampunan saat itu. Ampunilah aku orang yang berdosa ini. Yang penting ya terus di bulan balik ini saudara. Ampuni, habis itu saudara lawan, kita sangkali dosa ini terus. Aku nggak mau ini lagi Tuhan. Ini namanya orang bertobat, itu yang orang yang rindu mengalami pembaharuan dari sehari ke sehari, dibaharui dari sehari ke sehari. Dia akan mengalami berkat kebenaran, kebahagiaan seperti yang Tuhan janjikan, bahwa orang yang haus dan lapar akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Itu dalam Matius 5 ayat 6 itu. Ini yang pertama saudara, jangan sampai kita datang kepada Tuhan tapi artinya kita tidak mengalami apa-apa, karena kita salah dalam pengertian. Kayak yang didoakan Rasul Paulus itu, sungguh-sungguh giat mencari Tuhan, tapi tidak dengan pengertian yang benar. Sama orang Farisi, sama dengan orang muda yang ingin hidup kekal, gak terima apa-apa. Ya. Dan yang kedua, sikap yang orang yang suka membawa kebenaran sendiri di hadapan bila beribadah kepada Tuhan, itu justru nanti dia bisa mengakibatkan perpecahan dalam gereja, jadi batu sandungan. Ya, khususnya ini para pemimpin ya, pemimpin hamba Tuhan. Kalau saudara lihat kenapa gereja ini sampai mengalami perpecahan begitu besar sekali, sampai saat ini aja masih terjadi terus ini, ya toh, yang itu juga masalah kebenaran. Mereka merasa aku nih kurang bener ini pengajaran, aku pengen lagi lebih bener lagi, pengen ini yang tak bawa ini pasti lebih bener dari situ. Memang si gereja harus bertumbuh dan Tuhan sendiri yang mengizinkan, tapi kita jangan merasa salah satu sebagai orang-orang yang bisa membuat sesuatu pembaharuan dalam gereja. Yaitu sama dengan kita merasa paling benar. Sehingga ketika kita sudah membawa itu, kita kadang-kadang merasa bahwa yang lain itu gak kayak gue paling benar. Malah ada yang dalam khotbahnya dia terang-terangan menyampaikan bahwa gereja yang pakai ini tidak benar. Kita ini harus jalan di dalam kebenaran, yang itu enggak. Ada umat Tuhan yang begitu, benar enggak? Bahkan ada umat Tuhan yang merasa di gereja ini, gereja yang tak melok itu paling benar dibanding gereja itu. Itu liturginya enggak benar, liturginya enggak pas, itu enggak jamin. Itu urusan mereka, terserah. Saya percaya kita sadar kita ini banyak hal yang belum sempurna. Kita sadar kita butuh selalu
pertumbuhan yang dibaharui sehari. Perkara ada gereja yang salah apa, ya sudah, itu nanti Tuhan yang memang Tuhan bertumbuh terus, mengizinkan gereja ini bertumbuh. Tapi jangan kita ikut seperti Tuhan menghakimi yang lain. Penghakiman itu adalah hak Tuhan. Yang penting kalau kita sudah merasa bahwa kita bisa bertumbuh di sini, kita merasa kebenaran yang kita terima itu baik, dan saya ngerti bahwa itu betul-betul dari Tuhan, kita ya lakukan. Tapi jangan sampai menyinggung yang lain. Ini satu kesombongan juga. Nanti kita rugi akhirnya. Hamba Tuhan pun kalau begitu suka gosip gereja lain, bahkan nyalai. Saya percaya rugi dia nanti, kehilangan. Sebetulnya dia menerima berkat Tuhan, gara-gara itu dia bisa kehilangan apa yang Tuhan mau berikan kepada dia, karena dia ada kesombongan. Tuhan membenci orang yang sombong. Barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita sungguh-sungguh ikuti kebenaran apa yang Tuhan ajarkan, sesuai dengan firman kita belajar. Kita saat-saat ini menghadapi situasi kondisi COVID, ayo kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, maju terus. Sepanjang kita terus mengikuti protokol pemerintah yang pemerintah adakan, kita tetap ikut. Ya, jadi kalau orang yang sudah merasa banyak kebenaran itu kadang-kadang ya sudah, itu justru gini nih dia kesempatan lah. Kadang malas ke gereja, ya sudah, yang penting karena corona aku tidak ke gereja, yang penting ya, udah merasa wong aku tidak ke gereja lebih bener daripada sing aktifnya urut tentu lebih teko aku kok. Nah ini ya salahnya, itu kesombongan. Kita punya haus, lapar. Aku mau bertumbuh di dalam kebenaran supaya segala sesuatu yang apa yang mungkin masih, saya percaya kita sampai mati nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang kita sampai mati bisa sudah 100% benar, nggak ada. Kita membutuhkan kebenaran firman yang setiap kita datang itu akan memperbaharui hidup kita. Dan hanya orang yang lapar haus datang untuk menyenangkan hati Tuhan, datang untuk mencari perintah firman Tuhan yang perlu dia kerjakan. Udah, tidak ada yang dia banggakan. Itu yang hidupnya terus akan mengalami pembaharuan, dibaharui dari sehari ke sehari. Itu saya percaya kalau kita memiliki hati yang demikian, kebahagiaan yang Tuhan janjikan bahwa orang yang lapar haus akan kebenaran itu akan dipuaskan. Saudara akan menikmati, saudara, apa yang selama ini mungkin kita butuhkan. Kalau saudara menyenangkan Tuhan, saya percaya Tuhan akan lebih lagi menyenangkan hidup saudara. Pasti. Tuhan itu gak suka berhutang. Apa yang kau kerjakan untuk menyenangkan Tuhan, semampumu lah, gak usah dipaksakan, semampumu. Saat ibadah aku mau memuji supaya Tuhan disenangkan oleh pujianmu. Aku mau bersungguh-sungguh dalam menikmati firman Tuhan. Aku mau menangkap apa yang Tuhan mau katakan melalui firman-Nya kepadaku secara pribadi. Ketika engkau berusaha menyenangkan Tuhan, Tuhan melihat hati saudara. Orang tua kalau melihat anak menyenangkan orang tuanya, dia akan ingin lebih lagi menyenangkan anaknya. Terlebih Bapa kita, dia yang penuh dengan kasih karunia, kasih setia. Dia ingin selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk menyenangkan juga hidup kita. Amin. Orang rendah hati ini yang paling dikasih Tuhan. Jaga hidup dalam kerendahan hati, apalagi di hadapan Tuhan. Rendahkanlah hatimu supaya saudara bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Kiranya melalui firman ini kita selalu diingatkan dan dikuatkan supaya kita di dalam mencari Tuhan, kita mendapat sesuatu berkat seperti apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita ini. Jangan sampai kita datang dengan pakai waktu, pakai apapun, tapi kita tidak ngalami apa-apa. Rugi saudara. Mari sebentar kita akan akhiri, kita akan angkat satu pujian dulu. Satu pujian, Kau Tuhan yang selamatkanku. Rasa syukur kita yang kita tunjukkan karena Tuhan yang begitu mengasihi kita.